Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita lanjutkan di malam hari ini pertemuan kita yang ke-18, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah li Fadilati Syekh Al-Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekaligus kita membaca syarah dari pembahasan kitab ini, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Kita membahas pembahasan yang ada di halaman ke-43 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Tepatnya kita membahas bait syair yang ke-25 di malam hari ini. Di bagian atas Syekh Abdul Razzaq mengatakan, qala an-nazim rahimahullah. An-nazim yaitu pengarang kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah, yaitu Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Beliau mengatakan, kata beliau, al-ilmu wallahi mirathun nubuwati la miratha syubhihuhu au yushbihuhu tuba lil muqtasimi. Al-ilmu, ilmu itu adalah wallah, demi Allah. Di sini waw ya adalah waw qasam yang bertugas untuk memajrurkan isim yang datang setelahnya. Makanya kita artikan demi Allah, karena di situ waw dia sebagai harfu qasam, huruf qasam, sekaligus ya bertugas untuk memajrurkan isim yang datang setelahnya. Wallahi, kalau misalnya Allah marfu' ya dibaca wallahu, berarti waw di situ adalah waw ataf. Tetapi kalau dibaca wallahi, berarti wawnya waw qasam, artinya demi Allah. Ilmu itu wallah, demi Allah. Mirathun nubuwati adalah warisan an-nubuwah, warisan para nabi. La miratha, tidak ada warisan yushbihuhu, yang serupa dengan warisan yang diwariskan oleh para nabi. Ilmu, warisan para nabi, tidak ada warisan yang serupa yang bisa menandingi warisan yang telah diwariskan oleh para nabi.
Tuba lil muktasimi. Maka beruntunglah, tuba, sebagaimana hadis yang menyebutkan bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam itu bermulai dari keterasingan dan juga akan berakhir di akhir zaman dengan keterasingan. Orang-orang akan menganggap Islam itu asing di akhir zaman, sebagaimana dulu Islam itu bermula dengan sesuatu yang asing di tengah manusia. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang berada di atas keterasingan. Ini ma'asyiral ikhwah wal akhwat a'azzakumullah. Jadi tuba, beruntunglah. Nanti ada penafsiran dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, juga akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir terkait dengan makna tuba di dalam firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd. Apa arti tuba? Tetapi ala kulli hal, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami mengatakan la miratha yushbihuhu. Tidak ada warisan yang serupa dengan apa yang telah diwariskan oleh para nabi. Tuba lil muktasimi, maka beruntunglah lil muktasimi, bagi orang-orang yang mendapatkan bagian. Maksudnya dapat warisan itu, beruntung mereka. Ya, enggak ada kerugian bagi orang yang mendapatkan warisan. Kita baca syarah supaya lebih jelas maksud kata per kata dan apa yang diinginkan oleh An-Nazim di sini. Sebagaimana syarah penjelasan yang kita dapatkan dari Syekh Abdul Razak. Kata beliau, al-ilmu wallah hadza qasam. Ini adalah bentuk sumpah. Qasam artinya sumpah. Wa fihi al-halfu ala makanatil ilmi ihtimaman bil maqami wa ta'kidan. Di dalam sumpah ini, kata beliau, wa fihi al-halfu, di dalamnya ada al-halfu. Al-halfu ya sama saja dengan al-qasam. Di dalamnya ada sumpah ala makanatil ilmi, di atas kedudukan ilmu. Makanya Syekh mengatakan al-ilmu wallahi mirathun nubuwah. Ilmu itu demi Allah itu betul-betul adalah warisan kenabian. Warisan kenabian. Di dalamnya ada bentuk sumpah untuk kedudukan ilmu yang sangat mulia. Ihtimaman bil maqami wa ta'kidan. Ini menunjukkan pentingnya ilmu itu sampai bersumpah. Menunjukkan apa? Pentingnya itu. Memang sumpah itu tidak diucapkan kecuali pada perkara yang ada kepentingan dan betul-betul untuk meyakinkan. Oleh karena itu syariat Islam melarang kita untuk bermudah-mudahan di dalam bersumpah. Allah SWT berfirman, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Di antara tafsiran dari ayat ini, untuk tidak bergampangan dalam bersumpah. Sedikit-sedikit wallah, sedikit-sedikit wallah, demi Allah, demi Allah, sumpah, sumpah pada perkara yang tidak penting. Ya, ditanya oleh istrinya, apakah kamu sudah makan? Kemudian dia katakan, demi Allah, saya sudah makan. Tidak perlu bersumpah untuk perkara yang tidak ada kepentingan, ya, kecuali dalam perkara yang besar, perkara yang memang dibutuhkan untuk bersumpah. Seperti kejadian dalam pembahasan ini, untuk meyakinkan seluruh manusia bahwa ilmu itu betul-betul tinggi kedudukannya. Beliau bersumpah, al-ilmu wallah, ilmu itu demi Allah, mirathun nubuwah, adalah warisan para nabi. Adapun kalimat mirathun nubuwah, warisan kenabian, kama qala alaihi salatu wassalam, ini bentuk ya petikan dari ucapan Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Ini hadis Abu Darda. Apa kata Nabi? Wa innal ulama warathatul anbiya. Ini hadis panjang ya.
lanjutan dari wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian Nabi mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Ini hadis yang panjang. Nabi menjelaskan tentang orang yang menempuh jalan untuk belajar ilmu agama, jalan pintas menuju surga. Kemudian Nabi sampaikan juga innal ulama, bahwasanya para ulama. Ulama ini apa? Siapa yang dikatakan ulama? Ulama jamak dari kata apa? Alim. Alim artinya ulama. Kita kedatangan ulama, berarti banyak yang datang. Kalau cuma satu, jangan bilang ulama. Kita kedatangan alim dari Timur Tengah misalnya, sebut alim, karena alim itu ya bentuk mufrad. Tapi ala kulli hal, kalau seorang itu memaksudkan bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia itu ulama bentuknya mufrad. Jadi kalau kita dapati ada orang yang mengatakan apa namanya, kita kedatangan ulama, ya kalau versi bahasa Indonesia ulama itu mufrad satu, ya. Jadi tidak salah kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau pakai bahasa Arab, ulama itu jamak, mufradnya alim. Siapa yang dikatakan ulama? Allah berikan definisi dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang banyak ilmunya tapi nggak takut dengan Allah, ya maksudnya nggak takut dengan Allah itu nggak peduli hukum halal haram, sikat saja, ya dia nggak peduli dengan itu. Kenapa? Karena ilmu tidak berefek merubah sikapnya. Ini namanya bukan ulama. Ulama itu siapa? Orang yang berilmu dan ilmunya menjadikan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ulama itu siapa mereka? Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dari mana kita dapat ilmu? Dari ulama. Dari mana ulama dapat ilmu? Dari gurunya sampai ke mana? Ke atba'ut tabi'in. Dari mana atba'ut tabi'in mendapatkan ilmu? Dari tabi'in. Dari mana tabi'in mendapatkan ilmu? Dari as-sahabah. Dari mana sahabah mendapatkan ilmu? Dari Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah mendapatkan ilmu? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ini ma'asyiral muslimin azza. Jadi ilmu itu warisan. Warisan itu enggak dibuat-buat. Warisan itu didapatkan secara turun-temurun. Itu namanya warisan, ya. Dan pewaris para nabi itu ya para ulama. Makanya kalau udah kehormatan ulama, ya, dicaci maki, dijatuhkan, hancur ilmu. Ya. Bagaimana dengan hadis al barakatu ma'a akabirikum? Keberkahan kalian itu kata Nabi bersama ulama besar kalian. Jadi hati-hati berbicara tentang ulama, karena mereka lah pewaris para nabi. Mereka pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, al-anbiya jamak dari nabiyun, jamaknya al-anbiya. Sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, mereka tidak mewariskan dinar, mata uang emas, wala dirhama, dan juga tidak mewariskan mata uang perak. Nabi enggak wariskan duit. Kalau duit yang diwariskan kita enggak dapat nih. Wa innama warrathul ilma, hanya saja yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu. Ilmu di sini ilmu agama, bukan ilmu sains atau ilmu-ilmu lain. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil warisan wafir yang sangat besar, yang sangat berharga. Wa qawluhu la miratha yushbihuhu. Adapun ucapan Syekh Al-Imam Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, tidak ada warisan yang menyerupai warisan para nabi. Maksudnya apa? Ay laisa hunaka mirathun mahma kana min qusurin aw amwalin aw tijaratin aw mazari'in aw ghairi dzalika yushbihuhu. Maksudnya apa? Kata beliau hafizahullah taala, yaitu laisa hunaka mirath. Di sana tidak ada warisan, mahmakana, betapa hebatnya warisan tersebut,
min qusur, baik itu warisan berupa rumah yang indah, au amwal, baik itu warisan berupa harta kekayaan, au tijarat, baik itu warisan berupa perniagaan, au mazari', atau warisan berupa kebun-kebun, au ghairi dzalik yushbihuhu, yang menyamai, jangankan mengalahkan, yang menyamai saja tidak ada. Jadi nggak ada artinya itu ikhwah. Warisan rumah, warisan harta kekayaan, perniagaan, kebun-kebun dan semua yang diwariskan nggak bisa menyamai, apalagi menandingi, mengalahkan warisan ilmu. Warisan ilmu. Kemudian kata beliau, tuba lil muqtasimi. Ya, tuba lil muqtasimi. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan bagian. Maksudnya mendapatkan bagian ilmu. Untung, nggak rugi orang berilmu. Apa maksudnya? Ay tuba liman akhadha qismahu wa haddahu wa nasibahu minal ilmi. Yaitu tuba. Kalau ay itu artinya yaitu. Yaitu tuba, beruntunglah. Bagi siapa? Liman akhadha, bagi orang-orang yang mereka akhadha, telah mengambil qismahu wa haddahu wa nasibahu. Ini 3 kata, 1 arti. Artinya bagian. Beruntung bagi mereka yang telah mengambil bagian minal ilmi, dari ilmu tersebut. Ya, ilmu agama itu sangat banyak cabangnya. Kita mempelajari sesuatu yang paling penting untuk kita, yang paling daruri untuk kita ketahui, yang paling urgensi untuk kita ketahui. Ya, innamal ilmu ka bahrin zakhir. Ilmu itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Di mana ujungnya laut? Tidak ada ujungnya laut. Ya, innamal ilmu ka bahrin zakhir. Ilmu itu bagaikan lautan yang tidak bertepi, tidak ada ujungnya. Fattakhidh min kulli syai'in ahsanah. Maka ambillah yang paling indahnya, yang paling bermanfaatnya. Apa yang paling kita butuhkan kalau kita adalah seorang pedagang? Ya ilmu tentang muamalah. Jual beli yang benar itu bagaimana? Jual beli yang haram, yang terlarang itu seperti apa? Atau kita adalah seorang tukang cukur, maka belajar ilmu terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan dalam mencukur rambut misalnya. Atau kita adalah seorang pebisnis, maka pelajari tentang bisnis-bisnis, ya, fikih-fikih yang terkait dengan hal-hal yang sedang kita amalkan. Kata beliau, Allah SWT berfirman, tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini dalam surah Ar-Ra'd. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 29. Allah katakan tuba lahum, keberuntungan untuk mereka. Wa husnu ma'ab, dan surga itu, husnu yakni kebaikan surga. Surga itu ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Surga itu sebaik-baik tempat kembali. Maka beliau mengatakan fatuba, adapun kalimat tuba qila hiyal jannah. Ini diantara penafsiran tuba, orang yang mereka mendapatkan bagian ilmu dijanjikan tuba lil muqtasimi, beruntunglah orang yang mendapatkan bagian ilmu. Kalimat tuba di dalam Al-Quran, potongan ayat surah Ar-Ra'd, Allah mengatakan tuba lahum, beruntunglah mereka, wa husnu ma'ab, dan surga itu sebaik-baik tempat kembali. Kata Syekh Abdul Razak, tuba, kalimat tuba qila, menurut sebagian penafsiran hiyal jannah, yaitu surga. Ini surga, keberuntungan berarti surga. Berarti maksudnya apa? Orang yang mengambil warisan para nabi, ilmu agama itu, tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Satu, penafsiran yang pertama. Au az-zawabul azim. Penafsiran yang kedua, bahwa tuba itu artinya as-sawab. As-sawab yakni al-ajr, pahala al-azim, yang besar. Ini dua. Tidak ada balasan untuk orang yang belajar agama kecuali pahala yang sangat besar. Dua. Yang ketiga, qila, menurut sebagian ulama, tuba, keberuntungan yang dimaksudkan adalah syajaratun fil jannah, yaitu sebuah pohon di surga. Bagi orang-orang yang mereka mempelajari ilmu, tidak ada balasan bagi mereka kecuali mereka akan mendapatkan
sebuah pohon di surga, yasiru fi dhilliha ar-rakibu mi'ata 'am, yang penunggang kuda berjalan mengelilingi pohon tersebut selama 100 tahun. Nah, ini 3 penafsiran yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau ada nukilan catatan kaki di bawah. Wa fi ma'naha aqwalun katsirah. Dzakaraha Ibnu Katsir fi tafsirihi li surat Ar-Ra'd faltanzur. Kata beliau, di dalam makna tuba itu sangat banyak ucapan para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan surah Ar-Ra'd, faltanzur, maka perhatikanlah. Begini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya ilmu itu warisan para nabi dan keberuntungan surga bagi orang yang mendapatkan bagian ilmu itu, maka Syekh Abdul Razak menukilkan kisah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini. Apa kata Syekh Abdul Razak? Wa min lataifi ma yudhkaru huna, dan di antara min di sini min tab'idiyah, artinya sebagian. Dan di antara lataif, hal yang menarik. Lataif itu ya artinya sesuatu yang menarik. Dan di antara sesuatu yang menarik, ma yudhkaru huna, yang disebutkan di sini maksudnya tentang kisah ilmu. Ada kisah yang menarik tentang pembahasan ilmu, warisan ilmu. Ma rawahu At-Tabarani, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. At-Tabarani ya seorang ulama ahli hadis yang juga mengumpulkan hadis-hadis khusus dari Nabi SAW, sebagaimana Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan seluruh ulama-ulama pengumpul hadis, ahli hadis. Imam At-Tabarani meriwayatkan di dalam Al-Awsat ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Disebutkan bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah pernah menceritakan annahu marra bisuqil Madinah. Pernah kejadian Abu Hurairah. Siapa nih? Abu Hurairah itu siapa? Sahabat Nabi Jalil yang mulia. Siapa namanya? Siapa namanya Abu Hurairah? Ada yang ingat? Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr, bisad, dengan huruf sad. Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena beliau suka memelihara kucing kecil. Walaupun ada silang pendapat, puluhan silang pendapat di tengah-tengah ulama siapa nama orang ini, tapi yang paling masyhur dari penamaannya adalah Abu Hurairah. Dan dia adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, mengalahkan seluruh sahabat yang lain, termasuk para khalifah yang menggantikan kepemimpinan setelah Nabi. Hafalannya kalah dengan Abu Hurairah. Padahal beliau hanya bersahabat dengan Nabi sekitar 4 tahun. Jadi suatu ketika Abu Hurairah ini marra bisuqil Madinah. Dia pernah lewat di pasar di kota Madinah. Lewat dia di pasar, masuk pasar, fawaqafa 'alaiha, dan dia tegak di tengah kerumunan orang-orang yang ada di pasar. Di pasar itu apa yang dibikin orang? Ada yang sibuk berniaga, berjual beli, ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang sekedar lewat. Intinya keributan di pasar itu. Beliau lewat di pasar, faqal, dan beliau berteriak. Apa kata beliau? Ya ahlas suq, wahai penghuni pasar. Ya, kalau masuk kubur apa doanya? Assalamualaikum ya ahlat diyar, keselamatan atas kalian wahai penduduk kubur. Tetapi di sini beliau mengatakan ya ahlas suq, wahai penghuni pasar. Seketika diam. Ini memang biasanya begini ya, orang-orang di pasar itu mereka berniaga, ribut. Tapi untuk memanggil mereka, teriak dengan teriakan keras, ya ahlas suq,
wahai penghuni pasar, ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian. Ma'ajazakum, betapa lemahnya kalian, kata Abu Hurairah, ya, betapa lemahnya kalian. Qalu, spontan mereka menjawab, "Pamadzaka ya Abu Hurairah?" Apa gerangan? Kenapa engkau ini, wahai Abu Hurairah? Orang menjual sibuk, engkau mengatakan betapa lemahnya kalian. Apa gerangan wahai Abu Hurairah? Qal, maka Abu Hurairah mengatakan, dzaka mirathu Rasulullah SAW yuqsam. Coba kalian lihat, itu warisan Nabi yuqsam, sedang dibagikan. Wa antum hahuna, sementara kalian tetap di sini. Warisan Nabi sedang dibagikan, Nabi sedang bagi-bagi warisan, sementara kalian tetap di sini. Kata Abu Hurairah, la tadhhabun fata'khuduna nasibakum minhu. Sementara kalian tidak pergi, la tadhhabun, kalian tidak pergi, fata'khudun, untuk mengambil nasibakum, bagian kalian. Ya, lemah kalian. Nabi sedang bagi-bagi warisan, kalian tidak pergi mengambil bagian yang harusnya kalian dapatkan. Qalu, maka mereka mengatakan, aina huwa, di mana itu? Maksudnya apa? Kami enggak melihat Nabi bagi-bagi, kami enggak datang. Di mana warisan Nabi itu dibagikan, kata mereka. Qala, Abu Hurairah mengatakan, fil masjid, Nabi bagikan di masjid. Nabi bagikan di masjid. Nah ini bagi-bagi warisan di masjid. Biasa orang bagi-bagi di lapangan, ya, di teras rumah. Ini bagi-bagi di masjid. Warisan apa? Maka mereka tidak peduli. Intinya warisan. Ya, anggapan mereka duit. Siapa yang tidak mau datang? Datang. Maka kata beliau, fakharaju sira'an. Di dalam riwayat disebutkan mereka pun pergi. Kharaju, keluar. Maksudnya apa? Kharaju bima'na dhahabu. Mereka pun pergi sira'an. Sira'an ya, bergegas. Sari' dari kata-kata sari'. Ilal masjid, menuju ke masjid. Ambil, ya, mau datang. Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Tapi Abu Hurairah ketika dia mengumumkan penduduk pasar, pergi semua orang, sepi pasar. Tapi Abu Hurairah tetap berdiri di situ. Hatta raja'u, ditunggu memang sampai pulang. Karena Abu Hurairah tahu, kalau kalian datang ke masjid, pasti kalian pulang dan akan marahi saya. Ketika Abu Hurairah bilang, pergi kalian ke masjid, Nabi sedang bagi warisan, betapa lemahnya kalian. Nabi bagi warisan, kalian tetap sibuk di sini. Pergi kalian. Pergilah mereka. Abu Hurairah tetap nih. Menunjukkan apa? Orangnya tanggung jawab. Karena pasti balik. Kalau sampai masjid, pasti balik mereka. Hatta raja'u, sampai akhirnya mereka pulang. Ketika pulang, qala lahum, ya, Abu Hurairah langsung bilang, ya, kepada mereka, malakum, kenapa kalian? Qalu, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qad atainal masjida fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam. Kami sudah atainal masjid, mendatangi masjid. Maksudnya masjid sudah dimaksudnya masjid yang diinginkan masjidnya Nabi. Qad atainal masjid, kami telah mendatangi masjid, fadakhalna, bahkan kami sudah masuk, falam nara fihi syai'an yuqsam. Kami enggak melihat sama sekali ada sesuatu yang dibagikan sedikit pun. Di masjid mana ada orang bagi-bagi, kata mereka. Faqala lahum Abu Hurairah, Nabi bilang sama mereka, atau Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, ama ra'aitum fil masjid ahadan? Apakah kalian enggak melihat seorang pun di masjid? Kata Abu Hurairah. Qalu bala, benar. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat ada sekelompok orang yang salat. Ini antum perhatikan ya. Pertanyaan dalam bahasa Arab yang di dalamnya ada bentuk penafian, pengingkaran terhadap sesuatu yang ditanyakan, seperti ini, amma ra'aitum fil masjid, tidakkah kalian melihat ada orang di masjid? Jawabannya pakai bala, bukan na'am. Jadi pertanyaan itu dalam bahasa Arab ada dua jenis. Kalau pertanyaan itu tidak ada unsur pengingkaran, jawabnya pakai na'am. Apakah kamu sudah makan? Jawabannya na'am, iya. Tapi kalau ditanyakan, tidakkah kamu sudah makan? Bukankah kamu sudah makan? Jawabannya na'am atau bala? Jawabannya bala. Maka Abu Hurairah mengatakan,
ama ra'aitum fil masjid ahadan, tidakkah kalian melihat ada orang di masjid? Kata mereka, bala, benar. Ra'aina qauman yusallun, kami melihat ada orang yang salat, wa qauman yaqra'unal Qur'an, ada orang yang sedang ngaji, baca Quran, wa qauman yatadzakarunal halala wal haram, di antaranya lagi ada orang-orang yang mereka saling mengingatkan tentang halal dan haram. Maksudnya sedang taklim, sedang saling mudzakarah. Jadi di masjid Nabi itu ya, mereka kumpul-kumpul, kelompok-kelompok, ada yang ngaji, ada yang baca Quran, ada yang saling mengingatkan halal dan haram, saling menasihati. Ini fungsi masjid. Itu yang kami lihat, kata mereka. Faqala lahum Abu Hurairah, kata Abu Hurairah kepada mereka, waihakum, betapa celakanya kalian. Fadzaka mirathu Muhammad, itulah warisan Nabi. Itulah warisan Nabi. Jadi yang dibagi-bagi itu bukan uang, tetapi apa? Tetapi ilmu. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ya. Qala an-Nadhim rahimahullah, kemudian di bait syair ke-26 beliau mengatakan, li'annahu irthu haqqin daimun abadan wa ma siwahu ilal ifna'i wal adami. Li'annahu, karena sesungguhnya irthu haqqin, ilmu itu adalah warisan yang sebenarnya. Irthu artinya warisan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah warisan yang sebenarnya. Itulah warisan yang sebenarnya. Daimun abadan, ilmu itu akan daim. Apa artinya daim? Tetap. Abadan, selama-lamanya. Ilmu itu akan tetap seperti itu, kekal selama-lamanya. Wa ma siwahu ilal ifna'i wal adami. Adapun selain ilmu, maksudnya selain ilmu agama, ilal ifna, pada akhirnya ilah bimakna an-nihayah, ya, bimakna al-intiha. Adapun selain ilmu, maka pada akhirnya al-ifna, dia akan sirna, wal adami, al-ifna, dia akan fana. Fana tahu ya, binasa. Ya, kullu man 'alaiha fan, semua akan sirna, kata Allah, semua akan hancur. Pada akhirnya selain ilmu, semua al-ifna, akan fana, wal adam, dan sirna. Jadi itulah warisan yang kekal. Kalau duit habis, rumah hancur. Ya, hada ta'lilun lima sabaq. Kata Syekh Abdul Razak, ini adalah ta'lil. Ta'lil itu artinya sebab, alasan. Ini adalah alasan lima sabaq untuk bait syair ke-25. Jadi bait syair ke-25 kan berbunyi apa? Al-ilmu wallahi mirathun nubuwah la miratha yushbihuhu tuba lil muktasimi. Ilmu itu adalah warisan para nabi, demi Allah tidak ada warisan yang menyerupai warisan para nabi. Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan bagian. Kenapa beliau bilang begitu? Hadza ta'lilun lima sabaq li'annahu irthu haqqin daimun abada. Karena ilmu itu ya adalah warisan yang sebenarnya. Ini alasan dari bait syair yang sebelumnya, kata beliau. Apa maksudnya? Ai liqaunihi irtha haqqin daiman wa abada. Karena sesungguhnya ilmu itu memang warisan yang sebenarnya, yang dia akan terus menerus dan akan abadi. Abadan artinya abadi. Fala syai'a yushbihuhu minal asya'il mawrutha. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai, menyamai dengan warisan ilmu itu. Tidak ada. Ya, karena dia kekal. Fahuwa irthu haqqin, ilmu itu warisan yang sebenarnya. Wa aydan irthu daim abada, dan juga ilmu itu akan terus tetap selama-lamanya. Yabqa ma'al insani fid dunya wal akhirah. Coba lihat, ini warisan ilmu. Yabqa ma'al insani fid dunya wal akhirah, dia akan tetap ada bersama manusia di dunia dan akhirat. Coba lihat, ilmu kalau kita miliki, maka dia akan tetap ada pada seorang hamba itu ketika dia di dunia, alam barzakh, negeri akhirat. Dunia dia akan berilmu, dia akan mengajarkan orang ilmu. Alam barzakh, alam kubur, dia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan. Fa innahu yus'al, kata Nabi, orang di kubur itu ditanya, dia akan mampu menjawab dengan ilmu. Di akhirat dia mulia dengan ilmunya, ya, dengan apa yang telah dia amalkan ketika di dunia. Jadi ilmu itu sebab-sebab kebahagiaan, warisan yang kekal di dunia, alam barzakh, negeri akhirat. Wa bihi yadkhulul jannah, dengan ilmu itu seorang akan masuk surga, ya tidak?
Orang masuk surga dengan apa? Dengan ilmu. Makanya Syekh mengatakan, bal biduni hadzal irth wa bintifaihi mutlaqan laisa hunaka dukhulun lil jannah. Kata beliau apa? Bahkan, ini coba lihat, bahkan jika betul-betul ada seorang hamba yang tidak punya ilmu, sama sekali nggak punya ilmu, kalau adalah orang di dunia ini lahir sampai tua dengan kekayaan dan seluruh perbendaharaan dunia yang dia punya, tapi nggak punya ilmu agama sama sekali, laisa hunaka dukhulun lil jannah, maka tidak ada hak untuk dia masuk di dalam surga. Nggak ada hak. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakum. Jadi tiket surga itu bukan cuma sholat, tiket surga itu bukan cuma la ilaha illallah, tetapi harus ada ilmu. Karena diantara syarat la ilaha illallah apa? Ilmun yaqin. Engkau harus berilmu tentang kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu, dan ada keyakinan. Kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu, tanpa keyakinan, maka laisa hunaka dukhulun lil jannah. Enggak ada hak untuk seorang itu masuk surga. Jadi ilmu itu jalan pintas menuju surga. Wa ma siwahu ay min anwa'il irthi ma'alahu wa masiruhu. Adapun selain ilmu dari jenis-jenis warisan-warisan, maka ujungnya adalah ilal ifna wal adami, fana dan sirna. Kalau kita diwarisi sama bapak kita uang, diwarisi rumah, diwarisi mobil, motor, segala perbendaharaan dunia, ujungnya apa? Al-ifna. Semua akan fana, wal adam, semua akan sirna. Fa in kana al-insan qad waritha malan fakama annahu warithahu min ghairihi. Sebagaimana manusia itu dia mewarisi harta, ya. Sebagaimana manusia itu dapat harta dari orang tuanya, dia warisi, dia juga akan mewarisi kepada anak-anaknya. Ya tidak? Sekarang kita kerja untuk siapa? Kita kerja dapat, ada orang kaya warisan dari bapaknya, kakeknya. Kemudian dia akan warisi untuk anaknya itu. Atau ada orang yang kerja sekarang, dia akan warisi untuk anaknya itu. Ya, fa inna ghairahu sayarithuhu minhu. Maka anak-anaknya akan memperoleh warisan dari apa yang telah dia usahakan. Kama qala syair, sebagaimana penyair mengatakan. Ini ucapan indah ini. Amwaluna lidzawil mirathi najma'uha. Ternyata, kata penyair ini, harta yang kita kumpulkan selama ini ternyata hanya kita kumpulkan untuk para ahli waris kita. Ya tidak? Orang capek cari duit, ujung-ujungnya duit yang dia cari untuk siapa? Untuk ahli waris dia. Kita bersusah payah ngumpulin duit, bangun rumah, beli mobil, beli harta semuanya itu, ujung-ujungnya kita hanya capek ngumpulkan sesuatu untuk ahli waris kita. Ya, sadar kita ini. Ternyata itu hanya untuk orang lain. Waduwaruna li kharabid dahri nabniha. Dan rumah-rumah yang kita bangun, ternyata itu hanya untuk sesuatu yang hancur, seiring berjalannya waktu. Rumah. Kita kerja sekarang, bangun rumah, ternyata kita bangun itu hanya untuk sesuatu yang akan hancur suatu saat nanti. Kita kumpulkan uang, kerja, ternyata itu semua kita kumpulkan hanya untuk ahli waris kita. Ya kan? Ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Tapi kalau ilmu, kekal dia jamaah. Kekal. Tidak akan habis. Tidak akan sirna. Nah, ini namanya warisan yang disebut dengan warisan ilmu. Ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Jadi ya, betapa mulianya ilmu itu, warisan yang sangat luar biasa yang tidak akan ada habisnya, dan itu menjadi sesuatu yang menjadikan seorang itu mulia di dunia alam barzakh dan negeri akhirat. Khususnya ilmu baca Quran ya. Ada hadis khusus dari Nabi SAW terkait dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda ya, bahwasanya di akhirat ada orang-orang yang Allah angkat derajatnya dengan Al-Quran. Dan ada orang-orang yang Allah rendahkan derajatnya karena Al-Quran, ya, karena Al-Quran yang dia baca. Jadi ini sesuatu yang tidak ada ruginya. Orang yang belajar ilmu agama itu akan menjadi sesuatu yang kekal di dunia, alam barzakh dan negeri akhirat. Wallahu a'lam. Insyaallah nuwasil fi waqtin akhar, kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Masih terkait dengan ilmu
adalah warisan yang sangat berharga dari para nabi. Hadza huwa wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum